dia tidak bisa menyelesaikan suatu hal. Jadi dia lalai terhadap tanggung jawabnya gitu. Itu yang pertama. Pahamlah tentang gimana cara mendidik anak yang baik gitu. Kemudian ke SD SMP juga punya lingkungan yang baik dan mendukung segala kegiatan akademik maupun non akademik dan tanpa ada diskriminasi maupun bullying gitu. Halo Sobat Civic, salam harmoni. Salam harmoni. Senang sekali saya Sarimben dapat menyapa Anda pada kesempatan kita hari ini dalam Bincang Civic. Nah, kita akan ngomongin seputar perkembangan moral menurut Thomas Lickona. Beberapa dari penonton mungkin ada yang sudah mengetahui nih, apa itu perkembangan moral menurut Thomas Lickona. Mungkin ada yang belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai definisi moral. Nah, jadi pendidikan moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik yang tercermin dalam karakter. Nah, Thomas Lickona ini membagi kecerdasan moral menjadi 3 bagian. Yang pertama moral knowing, yang kedua moral feeling, dan yang terakhir adalah moral behavior. Jadi fokus Thomas Lickona itu adalah karakternya. Lalu pendidikan karakter itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi pendidikan karakter itu dapat diartikan sebagai the deliberate social dimension of school life to foster optimal character development, yaitu usaha secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sosial untuk membangun pembentukan karakter secara optimal. Jadi itulah pengenalan singkat mengenai perkembangan moral menurut Thomas Lickona. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber mahasiswa yang berprestasi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Beliau ini masih semester 5, akan tetapi beliau memiliki segudang prestasi mulai dari lomba nasional hingga internasional. Tidak hanya itu, beliau juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan juga pramuka. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya? Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kabarnya cukup baik dengan Emben ya. Oke, jadi perkenalkan teman-teman Sobat Civic ya. Saya Putu Pawondra Ananda. Jadi saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Iya Kakak. Sebelumnya terima kasih nih Kakak karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast kita kali ini. Dan hari ini kan hari Minggu, jadi waktu untuk bersantai-santai. Apalagi Kakak saat ini semester 5 ya, habis menikmati hari-hari yang melelahkan dari cukup melelahkan. Iya. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, kita di sini akan ngomongin seputar perkembangan moral menurut Thomas Lickona. Ini tuh lebih ke pengimplementasiannya Kak. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja nih kita menuju ke pertanyaan pertama. Sudah siap Kakak? Sudah. Oke, baik. Nah, Kakak itu kan dulu udah pernah nih dapat mata kuliah perkembangan moral waktu semester 1. Iya, sama berarti sama kita ya. Oke, nah mungkin Kakak dapat nih dikasih tahu seberapa jauh sih Kakak memahami mengenai perkembangan moral menurut Thomas Lickona? Oke, kalau berbicara semester 1 itu udah 4 semester yang lalu ya, jadi cukup lumayan jauh. Dan mungkin dosen pengampu kita juga berbeda. Nah, mungkin di sini saya akan berusaha untuk kembali mengingat terkait dengan perkembangan moral menurut Thomas Lickona. Nah, kalau kita lihat gimana istilah secara terminologinya, perkembangan dari moral dan pendidikan karakter ini itu dimulai tahun 1900-an. Dan salah satu pengusungnya itu yaitu Thomas Lickona itu sendiri gitu. Itu bisa dilihat ketika dia mengeluarkan sebuah buku yang berjudul mungkin bahasa Inggris saya agak jelek. Santai saja. Santai ya. Kita kan prodi PKN. Oke, benar. The Return of Character Education. Dan juga kemudian buku yang kedua yang cukup menggemparkan juga Educating for Character. How our school can teach respect and responsibility gitu. Jadi lewat 2 buku itu dia memperkenalkan dan mengebrak dunia barat bagaimana pentingnya pendidikan moral dan karakter itu sendiri gitu. Dan juga menyamakan persepsi mereka terkait dengan sebenarnya pendidikan karakter dan pendidikan moral itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bukan menentukan mana yang salah mana yang benar, tapi lebih kepada bagaimana membiasakan pendidikan moral dan karakter itu sebagai sebuah kebiasaan atau habitual gitu di masyarakat. Jadi menurut Kakak itu adalah pendidikan moral tuh bagaimana sih cara kita melakukan kebiasaan yang benar seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung beralih ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih cara Kakak melihat peran pendidikan karakter
dalam menghadapi tantangan dan tekanan sebagai mahasiswa semester 5? Apalagi ini kan semester 5 itu lagi rawan-rawannya ya Kak. Pasti banyak sekali ada di sosial media yang menggaung-gaungkan tentang kesehatan mental seperti itu. Biasanya tuh semester 5 tuh sudah mulai berat ya tugas-tugasnya itu. Jadi bagaimana sih cara Kakak melihat pendidikan karakter ini dalam menghadapi kesulitan tersebut? Jadi kalau pertama kalau kita menghubungkannya dengan perkembangan moral tadi menurut Thomas Likona, kita kan tahu bahwasanya pendidikan karakter itu erat kaitannya dengan pengetahuan tentang moral atau moral knowing, kemudian sikap moral atau moral feeling, dan yang terakhir itu adalah moral behavior atau kelakuan moral. Nah, jadi ketika saya pengalaman pribadi menginjak semester 5 yang tentu saja cukup membuat dagdikduk ya, karena sebentar lagi juga akan proposalan dan juga banyak kegiatan kampus merdeka yang perlu diikuti gitu, salah satu persyaratan. Nah, jadi untuk bisa mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang Emban sebutkan tadi gitu, di media sosial banyak inilah itulah gitu. Kita harus ingat dengan 9 moral core atau inti moral yang disampaikan oleh Thomas Likona. Salah satunya itu adalah bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab gitu. Yang saya tekankan di semester 5 ini, ketika kita memiliki suatu tanggung jawab terhadap suatu hal, kita pasti akan bisa menyelesaikan hal tersebut sehingga kita nggak kepikiran gitu. Karena menurut berita-berita yang saya baca, awal dari seseorang itu melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri ataupun kekerasan-kekerasan lain, itu adalah dia tidak bisa menyelesaikan suatu hal. Jadi dia lalai terhadap tanggung jawabnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga punya referensi dalam sebagai prinsip pegangan saya mengarungi dunia perkuliahan, yaitu salah satu buku juga dari tokoh kepanduan dunia yang bernama Baden-Powell. Dia punya buku yang bernama Referring to Success. Jadi buku itu menceritakan bagaimana seorang pemuda, dia diibaratkan mendayung sampan melewati lautan menuju pantai kebahagiaan, tapi di tengah-tengah dia mengayuh sampannya itu dia dihalangi oleh 5 karang, yaitu karang perjudian, karang wanita, karang merokok dan juga miras, karang egoisme dan juga karang ketuhanan. Jadi selain tanggung jawab, kelima hal itu juga menjadi hal yang harus dijauhi sebagai seorang mahasiswa bagi saya sendiri semester 5. Jadi seperti itu Mbak. Jadi buat rekan-rekan semuanya mungkin dari yang masih semester 5 saat ini atau sudah semester 7 nih bisa dipegangan, ada sedikit tips tuh pegangan dari Kak Paundra itu adalah caranya itu dengan tanggung jawab seperti itu ya Kak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kakak kan cukup dibilang berpengalaman ya dalam organisasi dan kegiatan yang memerlukan kerjasama, kekompakan. Nah, bagaimana sih cara kakak mengelola konflik dan perbedaan pendapat di antara anggota organisasi atau rekan mahasiswa kakak? Nah, itu pasti ada saja konflik ya, mungkin 1 atau 2 begitulah. Seperti bagaimana cara kakak itu mengelola konfliknya itu dan tidak berkepanjangan? Ya, kalau konflik itu biasanya kan muncul dari adanya perbedaan pendapat gitu, atau enggak satu orang punya masalah dengan orang lain. Nah, kalau di kelas sendiri ketika diskusi kelompok ataupun menentukan suatu hal yang ingin ditampilkan oleh kelas itu biasanya ada konflik-konflik yang kecil-kecil gitu, tapi lumayan panas. Nah, caranya itu kita biasanya menggunakan rasa saling hormat dulu gitu. Maksudnya contoh dari saya sendiri menyampaikan pendapat bla 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 gitu. Nah, biasanya konflik itu bermula ketika cara nyanggah pendapatnya ini nggak benar gitu. Wah, itu salah tuh, nggak gitu caranya, nggak kayak gitu. Tapi kita lebih kepada baik, terima kasih atas pendapatnya, tapi alangkah bagusnya lebih seperti ini. Lebih mengutamakan rasa menghormati pendapat orang lain, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika konfliknya itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Kita lebih kepada cara musyawarah mufakat gitu. Kita diskusi beramai-ramai, kemudian cari apa titik masalah dari kedua belah pihak yang bermasalah tersebut. Apakah cuma tentang gestur cara penyampaian saja gitu, atau pemilihan kata-kata, atau lebih kepada dendam di luar konteks yang kita permasalahkan gitu. Jadi lebih ke sana sih. Pertama itu saling menghormati, respect. Ketika ada orang yang menyampaikan suatu pendapat,
untuk mengantisipasi sebuah konflik. Kemudian yang kedua, ketika ada konflik itu lebih kepada cara musyawarah gitu. Berdiskusi itu. Tapi dengan catatan kedua kelompok itu sudah tenang lah dalam biar nanti tidak berkepanjangan. Dan pikirnya tenang gitu, biar nggak dikit-dikit emosi dan sebagainya gitu. Itu sih Mbak kalau dari perspektif Paundra selama ini. Baik, Sobat Civic, jadi seperti itu ya pandangan cara-cara Kak Paundra jika ketika ada konflik di dalam kelas maupun organisasi. Dia tuh yang pertama caranya itu adalah dengan saling menghormati. Jadi beliau itu saling menghormati pendapat satu sama lain. Oke, kita beralih ke pertanyaan keempat ya. Nah, Thomas Likona itu kan merumuskan 9 unsur karakter seperti yang tadi kakak jelaskan, itu meliputi rasa hormat, keadilan, keberanian, belas kasih, kewarganegaraan, disiplin diri, peduli, dan yang terakhir itu ketekunan. Nah, sebagai mahasiswa yang aktif dalam lomba, bagaimana cara Kak Paundra itu melihat pengaruh keberanian dan ketekunan dalam mencapai prestasi akademis dan non akademis? Terkadang kan ada nih mahasiswa yang sebenarnya itu dia tuh mampu, cuman karena kurang berani ya, seperti itu jadinya. Dua hal itu penting dalam memulai dan melanjutkan suatu hal gitu. Pentingnya apa? Keberanian itu ketika kita udah punya kesempatan, apakah kita akan mengambil kesempatan itu atau enggak gitu. Itu yang biasanya kalau Paundra sering ketemuin di beberapa teman-teman Paundra yang mau ikut lomba gitu. Nah, kebetulan Paundra sendiri kenapa berani mengambil hal tersebut, karena kebetulan di prodi itu kan mau akreditasi. Nah, jadi itu memerlukan, kalau kata salah satu dosen kemarin, banyak prestasi gitu. Jadi atas dasar tersebutlah jadinya Paundra dan beberapa teman Paundra berani gitu untuk bisa nyoba hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak dapatkan di SMK gitu. Kemudian setelah berani mencoba, belajar, nah di fase belajar dan melanjutkan inilah perlu ketekunan itu. Gimana biar kita bosan tapi mau ngelanjutin, terus gimana kita ada kegiatan lain masih menyempatkan untuk belajar terkait dengan lomba tersebut gitu. Sehingga kedua hal ini penting dan Paundra rasa harus dimiliki oleh mahasiswa gitu. Karena apa? Karena selain lomba pun kita di perkuliahan juga teman-teman skripsi nanti juga perlu namanya keberanian dan ketekunan. Keberaniannya itu untuk apa? Untuk menghubungi dosen pembimbing. Kemudian untuk berani observasi ke lapangan, itu keberanian. Kemudian ketekunan apa? Mengerjakan skripsi. Skripsi itu bukan tentang 1-2 halaman, 10-20 halaman, tapi tentang banyak halaman dan itu kompleks gitu. Jadi dua hal ini, karakter ini itu perlu dimiliki oleh mahasiswa. Itu menurut perspektif Paundra sih, Mbak. Oke, jadi seperti itu ya, Kak. Jadi kita sekarang beralih ke pertanyaan yang terakhir. Nah, para penonton semuanya pasti sudah tidak sabar nih mendengar jawaban ini dari Kak Paundra. Terutama para pertanyaan berhadiah. Tunggu dulu. Terutama para penonton, mahasiswa yang ingin meningkatkan prestasinya. Jadi bagaimana sih penanaman karakter yang Kakak lakukan terhadap diri Kakak sendiri sehingga bisa menjadi mahasiswa yang sangat aktif? Dari ke-9 unsur karakter menurut Thomas Likona yang saya sebutkan tadi, yang mana sih yang paling berpengaruh untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut? Ini satu apa dua? Apa boleh lebih dari boleh satu? Saja, terserah Kakak. Yang pertama, gimana prosesnya? Tentu dari didikan orang tua terlebih dahulu. Gimana pribadi orang tua itu bisa menjadi contoh bagi anaknya gitu. Dan kebetulan Hastung Kare juga Paundra datang dari keluarga yang cukup memiliki bisa dibilang ya interest ataupun paham lah tentang gimana cara mendidik anak yang baik gitu. Kemudian ke SD SMP juga punya lingkungan yang baik dan mendukung segala kegiatan akademik maupun non akademik dan tanpa ada diskriminasi maupun bullying gitu. Jadi itu salah satu faktor yang cukup baik dan fundamental kenapa Paundra bisa tidak terlalu bagus saat ini tapi bisa lah gitu. Kemudian ditambah lagi di SMK, ini mungkin sederhana teman-teman, tapi ini cukup mengubah diri Paundra sendiri. SMK itu Paundra ikut organisasi kepramukaan, jadi di sana banyak ditempa, banyak mendapat literatur bacaan karakter dari Baden Powell, itu adalah Bapak Kepanduan Dunia. Kemudian ditambah lagi lingkungan yang bagus, terus punya role model gitu. Paundra punya pembina dan pembina itu bisa memberikan contoh yang baik gimana menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab ke diri sendiri, bisa disiplin dan juga bisa memiliki rasa hormat kepada orang-orang lain dan tentunya tekun dalam menjalani suatu hal gitu. Jadi kalau dari 9
apa karakter inti atau moral inti yang disampaikan oleh Likona ada 4 yang menjadi pegangan Pondra sampai saat ini. Pertama tanggung jawab, yang kedua rasa hormat, yang ketiga disiplin, dan yang keempat adalah ketekunan gitu. Sehingga ketika dibawa ke bangku perkuliahan dan menemukan rekan-rekan yang sefrekuensi serta bimbingan dari dosen dan senior, ya sehingga bisa sampai di titik ini gitu. Ya, berarti dari ke-9 itu 4 ya 4. Kak ya. Tanggung jawab, rasa empati, rasa hormat, disiplin dan ketekunan. Oke, kita sudah berada di penghujung acara Kak. Terima kasih banyak ya sudah berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya ya. Dan terima kasih juga kepada sahabat Civic yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Saya Sari Imben, pamit undur diri dan salam harmoni. Salam harmoni.